Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi. Kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran 6. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.10, SBDP KD 3.3, dan PPKN KD 3.4. Anak-anak, perhatikanlah dengan seksama gambar berikut ini. Dalam satu putaran, bulan mengelilingi bumi akan tampak beberapa bentuk kenampakan bulan dari bumi yang mengalami perubahan dari hari ke hari. Apakah yang ingin kamu ketahui tentang perubahan fase bulan tersebut? Perhatikanlah penjelasannya berikut ini. Fase bulan yang pertama adalah bulan baru. Lalu, bulan sabit pertama. Selanjutnya, bulan separuh, bulan cembung, bulan purnama, bulan cembung, bulan separuh, bulan sabit pekan akhir, dan kembali lagi kepada bulan baru. Itulah fase-fase bulan yang kita lihat dari bumi. Anak-anak, adakah yang bercita-cita menjadi astronom? Dengan menjadi astronom, kalian bisa menjelajah bulan dan menjadi peneliti. Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang berbeda, seperti yang hendak diceritakan dalam cerita fiksi berikut ini. Simaklah cerita fiksi di bawah ini dengan seksama. Cita-cita Anak Belitung oleh Yudi Suharso. Pada akhir pekan ini, Andi berlibur bersama ayahnya ke Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Andi berlibur bersama ayahnya yang asli kelahiran Pulau Belitung. Ini bukan kunjungan pertama Andi ke Pulau Belitung. Namun, kunjungan kali ini memang agak spesial karena selain liburan, Andi juga ingin membuat liputan jurnalistik tentang anak-anak Belitung. Di sekolah dasar tempat Andi bersekolah di Jakarta, Andi memang mengikuti kegiatan ekskul jurnalis cilik. Di hari Minggu pagi yang cerah ini, Andi bersama ayahnya mengunjungi salah satu pantai di Pulau Belitung yang berpasir putih, indah sekali pemandangannya. Ayah, bolehkah aku bermain ke arah sana? Sepertinya di sana ada anak-anak Belitung sebayaku yang sedang bermain di pinggir pantai. Aku ingin mengobrol dengan mereka, membuat reportase. Pinta Andi kepada ayahnya yang mengangguk setuju. Andi menghampiri kerumunan 4 anak laki-laki yang sedang bermain pasir dan mencari rumah kerang. Halo, apakah kalian tinggal di daerah sini? Namaku Andi, aku ingin sekali kenal dengan kalian, sapa Andi. Ternyata Andi disambut dengan ramah oleh anak-anak yang memang asli Belitung itu. Dari perkenalan itu, Andi tahu bahwa keempat anak itu bernama Nadi, Umar, Amir, dan Syahlan. Andi lalu mengobrol dengan anak-anak itu tentang berbagai hal, dan untuk keperluan tugas jurnalistiknya. Andi lalu menanyakan cita-cita mereka masing-masing. Aku mau jadi guru, Andi, kata Nadi. Aku ingin mengajari anak-anak Belitung tentang banyak hal, supaya mereka terampil dan menguasai ilmu pengetahuan. Kalau aku ingin jadi dokter. Aku ingin dapat mengobati para penduduk di pulau ini kalau mereka sakit, sahut Umar. Aku ingin menjadi pedagang. Aku ingin mencukupi barang-barang kebutuhan pokok penduduk di pulau ini. Jelas Amir tentang cita-citanya. Sekarang giliran Syahdan yang sedari tadi termangu sambil mendengarkan cita-cita teman-temannya. Cita-citaku sebenarnya tidak ingin jadi apa-apa atau siapa, Andi. Aku hanya ingin belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bahkan kalau bisa hingga ke luar negeri, jelasnya. Andi penasaran dengan jawaban Syahdan. Maksud kamu, kalau kamu sekolah di luar negeri, lalu kamu ingin bekerja di sana juga? Tanya Andi. Bukan begitu maksudku. Aku tidak ingin bekerja di luar negeri. Aku ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya di luar sana. Lalu kembali ke sini, ke pulau ini. Pulau ini sangat kaya dengan sumber daya alam geologinya dan kaya akan ragam budayanya. Pulau ini memiliki berbagai jenis batuan yang tidak ada di tempat lain seperti batu Garuda. Lalu, pulau ini juga memiliki pantai-pantai yang sangat indah seperti Pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkoas, Kelapa Kampit, dan masih banyak yang lainnya. Aku ingin membangun sebuah geopark di Pulau Belitung. Wah, kamu tahu banyak tentang pulau ini, Syahdan.
Bahkan kamu tahu tentang geopark dan geologi. Kamu pasti memiliki buku-buku yang menarik tentang itu, kata Andi kagum. Syahdan paling suka baca buku di perpustakaan desa Andi. Sesekali kami pun mengunjungi ke sana untuk membaca buku, jelas Umar. Ketiga temannya mengangguk setuju. Andi sangat terkesan dengan keempat teman barunya itu. Mereka punya wawasan yang luas. Mereka semua punya cita-cita untuk memajukan dan mengembangkan pulau tempat kelahirannya. Ini sangat menarik untuk ditulis di kolom berita di koran dinding sekolah, gumam Andi dalam hati. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, mari kita tuliskan pesan yang kita dapat dari setiap bagian cerita. Judul cerita adalah Cita-cita Anak Belitung, pengarang Yudi Suharso. Bagian awal yaitu Andi berlibur bersama ayahnya ke Pulau Belitung. Bagian tengah, Andi berkenalan dengan mengobrol dengan anak-anak di pinggir pantai Pulau Belitung. Bagian akhir, Andi tertarik cerita mereka dan mencari informasi lebih dalam tentang cita-cita anak-anak Pulau Belitung dan merangkumnya untuk ditulis di koran dinding sekolah Andi. Nah, sekarang kalian sudah tahu pokok utama dari bagian-bagian cerita tersebut. Sekarang tugas kalian adalah, jika kamu adalah penulis cerita di atas dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagian manakah yang ingin kamu ubah? Akan seperti apakah cerita di atas jika kamu ubah? Cobalah untuk menuliskannya di buku latihan tematik kalian. Dan jangan lupa kirimkan kepada guru kalian. Melakukan suatu kegiatan memang memerlukan beberapa persiapan yang matang, apalagi jika kamu melakukannya di dalam kelompok. Seperti pada teks berikut ini. Mari kita baca bacaan berikut ini dengan seksama. Persiapan peragaan karya tari. Salah satu tujuan diciptakannya sebuah karya tari adalah untuk dipertunjukkan di hadapan penonton. Namun, sebelum pertunjukan berlangsung, perlu dilakukan persiapan-persiapan. Persiapan dilakukan mulai dari menentukan ide sampai memetaskan karya tari di atas panggung. Persiapan dalam suatu pertunjukan sangatlah penting karena menentukan keberhasilan jalannya pertunjukan. Persiapan yang perlu diperhatikan antara lain bentuk dan unsur-unsur pendukung karya tari. Dalam bentuk tari terdapat unsur utama yaitu gerak tari sebagai media utama. Adapun unsur pendukung karya tari lainnya meliputi tata busana, tata rias, properti tari, dan iringan. Berikut ini adalah beberapa persiapan yang harus diperhatikan dan dilakukan sebelum pertunjukan tari. Yang pertama adalah bentuk tari. Terdapat beberapa bentuk tari, yaitu tari tunggal, tari yang dilakukan dengan berpasangan, dalam kelompok, atau tarian massal. Penentuan bentuk tari akan mempengaruhi unsur-unsur pendukung tari lainnya seperti ukuran panggung, iringan, tata busana, dan properti tari. Hal kedua yang perlu dipersiapkan dengan baik adalah gerak tari yang akan dipertunjukkan. Gerak tari yang dimaksud adalah gerak tari tradisional, gerak tari kreasi, atau gerak tari sehari-hari. Ketiga, tata busana dan tata rias tari perlu dipersiapkan dengan baik karena akan mempengaruhi pesan yang hendak disampaikan kepada penonton. Tata busana dan tata rias dalam karya tari ditentukan oleh tema tarian, tokoh yang akan dibawakan oleh penari serta karakternya. Properti atau peralatan merupakan hal kelima yang harus dipersiapkan dengan baik. Properti atau peralatan ini berhubungan dengan apa saja yang diperlukan para penari dalam pementasannya. Tata panggung, tata lampu, juga tata kelola panggung yang harus diperhatikan para penari. Iringan musik tari merupakan hal keenam yang harus dipersiapkan dari awal. Iringan musik harus ditentukan apakah akan menggunakan iringan musik langsung atau menggunakan media lain seperti musik dari rekaman. Dari teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan pertunjukan tari ditentukan oleh persiapan-persiapan sebelum acara dilakukan, seperti bentuk dan unsur pendukung karya tari, antara lain gerak tari, tata busana, tata rias, properti tari, dan iringan, serta pendukung lainnya. Selain pertunjukan tari, banyak sekali bentuk kerjasama yang dapat kalian lakukan di lingkungan sekolah. Contohnya, yang pertama adalah membersihkan kelas, lalu membersihkan halaman sekolah, dan bisa juga menyelesaikan tugas kelompok. Dan masih banyak lagi bentuk kerjasama di lingkungan sekolah yang dapat kalian lakukan. Dengan melakukan kerjasama, kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga sudah melakukan upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kerjasama sebagai salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai bentuk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila kedua. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit sesuai dengan sila kedua. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira sesuai dengan sila kedua. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sesuai sila ketiga. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan sila ketiga. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain sesuai dengan sila keempat. Yang ketujuh, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama sesuai dengan sila keempat. Yang kedelapan, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan sila kelima. Kesembilan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan sila kelima. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.